Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan menyampaikan sebuah materi tentang proses internal. Jadi di sini kita beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Indra Balkisal Sabila. Yang kedua ada Agus Sahat Ahnan dan teman saya Elvita Rozatuzaman. Oke, bab ini memberikan pengetahuan dan pemahaman menyangkut proses internal di suatu perusahaan yang merupakan jantung dari suatu organisasi. Kajian tentang proses internal ini menyangkut dari 4 materi, yaitu 1. Inovasi, kedua proses operasi, yang ketiga pemasaran, dan selanjutnya ada pelayanan purna jual. Oke, yang pertama yaitu inovasi. Inovasi merupakan suatu titik mula dan sebagai penanda apakah sebuah perusahaan akan dapat bersaing dengan perusahaan lain. Efektif, efisien, dan cepat dalam berinovasi bagi banyak perusahaan bahkan merupakan faktor yang lebih menentukan dibandingkan dengan kemahiran atau excellence dalam operasi sehari-hari. Ini adalah definisi menurut Kaplan dan Norton tahun 1996. Jadi inovasi merupakan perbaikan kinerja suatu perusahaan yang sangat signifikan untuk diperhatikan semua pelaku industri. Hal ini dapat disebabkan siklus hidup produk semakin pendek sehingga perusahaan dituntut untuk secara cepat dan efisien untuk memasuki suatu pasar. Dalam mengelola proses inovasi terdapat 4 tahapan. Yang pertama yaitu melihat suatu peluang pasar untuk produk dan jasa baru. Lalu yang kedua ada mengatur portofolio riset dan pengembangan di suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu merancang dan mengembangkan produk atau jasa. Lalu yang terakhir yaitu memasarkan produk dan jasa ke pasaran. Keterkaitan inovasi dengan perspektif keluaran organisasi ada 2, yaitu ada aspek finansial dan aspek non-finansial. Untuk aspek finansialnya yaitu inovasi produk dan jasa baru akan berpengaruh terhadap keuntungan, pendapatan, pertumbuhan, dan margin yang dapat di perusahaan. Yang kedua yaitu aspek non-finansial. Pada dasarnya, banyak non-finansial perusahaan yang terkait dengan inovasi, yaitu pelanggan, pegawai di perusahaan, manfaat bagi departemen di dalam perusahaan, maupun pasar dari produk atau jasa itu tersebut. Yang kedua yaitu proses operasi. Proses operasi ini yaitu sebagai suatu proses konversi dari material, energi, dan informasi menjadi produk layanan dalam skala tertentu guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini yaitu definisi menurut Basi dan Wright tahun 1997. Proses operasi yaitu diyakini oleh banyak pihak dan perusahaan sebagai suatu komponen yang paling krusial dalam strategi organisasi. Hampir semua perusahaan terbaik di dunia menempatkan prioritas tertinggi pada melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam proses operasinya. Lalu, pengelolaan operasi ini yang baik meliputi 4 proses penting, yaitu mengembangkan dan menjaga hubungan pemasok, lalu pengendalian produk dan jasa, lalu pengelolaan distribusi ke pelanggan, dan yang terakhir yaitu pengendalian proses yang berkaitan dengan regulasi dan sosial. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Elvita Rozatuzaman. Baik Mbak Indra, terima kasih. Saya Alvita Rosatuzaman, NIM 054, akan meneruskan presentasi dari Mbak Indra. Perusahaan biasanya mengelola kinerja yang berkaitan dengan regulasi dan sosial melalui dimensi-dimensi sebagai berikut. 1. Kinerja lingkungan, konsumsi energi dan sumber daya. Penggunaan energi dapat diukur berdasarkan total dari semua jenis sumber energi atau total joule dari energi yang dikonsumsi, yang digunakan untuk berdasarkan jenis energi seperti listrik dan bahan bakar. 2. Emisi air. Air bersih merupakan sumber daya langka yang mengukur kebutuhan perusahaan
dan air bersih dalam jumlah air limbah yang dihasilkan. Yang ketiga, emisi udara. Perusahaan mengukur pencemaran berdasarkan jumlah gas beracun dan zat kimia penyebab kanker melalui udara atau air Charcigones yang dihasilkan. Yang keempat, produksi dan pembuangan limbah padat. Perusahaan harus melaporkan proses produksi dan cara pembuangan sampahnya, baik yang berbahaya maupun tidak berbahaya. Yang kelima, yang terakhir yaitu kinerja produk. Perusahaan harus lebih peka terhadap apa yang akan terjadi pada produk mereka, bahkan selain dijual kepada pengguna akhir. Selanjutnya, kinerja keselamatan dan kesehatan. Perusahaan biasanya menggunakan pengukuran kinerja keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang lebih telah distandarkan menurut undang-undang yang berlaku, seperti halnya pengukuran dampak lingkungan. Laporan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja biasanya dipicu karena pelaksanaan ketenagakerjaan, kebutuhan akan pemerintah peraturan. Laporan kualitatif mengenai pelaksanaan ketenagakerjaan lebih banyak berisi mengenai keragaman tenaga kerja, misalnya mengenai jumlah tenaga kerja wanita yang kaum mayoritas terhadap berdasarkan jenis pekerjaan dan manajer, profesional, teknisi, penjualan, dan pemasaran, harga administrasi, operasi, buruh, dan tenaga kerja pendukung. Pemasaran merupakan gerbang keluar dan kualitas yang dihasilkan oleh perusahaan atau Iskiwa 1999. Tujuan dari pemasaran adalah untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, tantangan pertama dalam pemasaran adalah untuk melakukan pengesatan dan identifikasi kebutuhan pelanggan akan produk dan jasa yang dikembangkan oleh perusahaan, atau Dalrymple dan Parsons 1995. Yang terakhir, konsep pemasaran merupakan filosofi bisnis yang menjaga bahwa kunci untuk menjaga tujuan organisasi adalah melalui penentuan target pasar dan memberikan barang atau jasa yang dibutuhkan pelanggan secara lebih efisiensi dibandingkan dengan yang dilakukan pesaing. Konsep pemasaran dalam pendekatan bisnis bukan merupakan suatu yang hanya dikuasai oleh orang-orang pemasaran saja, tetapi merupakan tugas dari semua orang dalam organisasi atau perusahaan itu. Hawley dan Sanders 1993. Terdapat 4 aspek utama yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan strategi pemasaran, atau Dalrymple dan Parsons 1995. Pasar dari produk atau jasa di mana perusahaan akan berkompetisi. Yang kedua, investasi yang dibutuhkan untuk tumbuh maupun memanen bisnis nantinya. Yang ketiga, jalur produk, pemilihan posisi dan strategi distribusi dari produk atau layanan yang dibutuhkan untuk bersaing di segmen pasar yang telah dipilih. Dan yang terakhir, aset dan keterampilan yang harus disediakan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelayanan purna jual. Pelayanan purna jual merupakan salah satu variabel penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan yang harus diperhatikan guna merancang strategi bisnis perusahaan untuk memenangkan persaingan di samping keunggulan pada harga atau biaya, kualitas pengiriman, fleksibilitas, dan desain produk atau jasa. Jadi dalam jangka panjang, rancangan pelayanan purna jual ini membutuhkan pengembangan strategi, analisis kebutuhan pelanggan, dan analisis terhadap program dan posisi pesaing dalam memberikan layanan purna jual. Selanjutnya dalam aspek teknis, layanan purna jual ini membutuhkan rancangan yang menyangkut yang pertama, sistem dan prosedur untuk menarik produk atau jasa. Yang kedua, sistem dan prosedur untuk jaminan klaim. Yang ketiga, sistem dan prosedur untuk mengontrol semua dokumen yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, layanan konsultasi. Yang kelima, perbaikan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Yang keenam, penugasan pada pegawai yang harus merespon komplain pelanggan. Yang ketujuh, pengembangan sistem pengkajian pelayanan purna jual. Jadi, ukuran kinerja pelayanan purna jual ini sama seperti halnya dengan pemasaran.
yang juga merupakan hal yang tidak mudah untuk didefinisikan. Dan praktek pelayanan purna jual ini memiliki manfaat yang besar bagi perusahaan, sehingga dianggap sebagai hal yang penting yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.